Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di banyak tempat, mungkin juga termasuk di Indonesia ini, pembaharu tidak begitu saja mudah diterima dan dimengerti oleh orang lain. Sehingga kalau ada orang-orang yang ingin memperbaharui sesuatu, selalu dipertanyakan dan mungkin juga diragukan. Mereka yang sudah nyaman dengan situasi mereka saat ini akan merasa terusik apabila tampil orang-orang yang akan mengadakan suatu pembaharuan. Itu bisa kita lihat dalam kehidupan yang real, dalam kehidupan yang nyata. Jika sudah nyaman dengan keburukan hidup, jika sudah nyaman dalam hidup, dalam situasi manipulasi dan korupsi, maka sudah pasti akan menolak dengan keras jika ada orang yang hendak memperbaiki situasi yang sudah rusak itu sendiri. Kebaikan justru akan menjadi musuh terbesarnya bagi orang-orang yang sudah merasa nyaman di dalam hidupnya. Kebaikan justru akan mengancam diri mereka sehingga merasa terganggu ketenangan mereka. Maka segala daya upaya akan ia kerahkan supaya sang pembaharu tidak jadi mengubah hidupnya. Maka kalau ada gerakan-gerakan, entah yang tampak atau tidak tampak, selalu menentang dan menentang, coba kita renungkan dengan baik. Karena mereka mau status quo, mau diam dalam situasi yang merasa nyaman. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, Nabi Elia diutus di tengah-tengah bangsa Israel untuk mengajak, sekaligus juga mengajarkan mereka hidup dalam kasih dan ketaatan kepada Allah. Allah melihat bahwa banyak dari kaum Israel yang melupakan sekaligus juga meninggalkan firman Tuhan. Hanya sedikit antara mereka yang berbuat baik, tapi sekaligus juga hidup di dalam kasih itu sendiri. Itulah situasi ketika Nabi Elia hidup pada waktu itu. Dengan kata lain, hidup mereka menjauh dari Allah. Elia tampil sebagai nabi yang memberi pencerahan, sekaligus juga mengkritisi hidup bangsa pilihan Allah. Seorang nabi harus menyuarakan kebenaran itu sendiri. Maka dia punya sikap kritis terhadap situasi bangsa Israel yang mengaku sebagai pilihan Allah. Lalu tampillah Elia bagaikan api yang perkataannya laksana obor membakar. Itulah yang dikisahkan di dalam bacaan pertama tadi. Elia memberikan pencerahan atas kekelaman, sekaligus juga kegelapan hidup dan cara hidup orang-orang Israel pada zamannya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, sebagai seorang nabi, Elia teguh menjadi corong kebenaran. Itulah kehebatan seorang nabi. Ia tidak ragu mengkritik bobroknya kehidupan sosial pada waktu itu. Ia tidak ragu menyuarakan kebenaran. Ia mengingatkan para penguasa bahwa hidup mereka sudah semakin menjauh dari Allah sendiri. Elia berani mengkritik penguasa-penguasa. Sikap kenabian tidak bisa dihentikan begitu saja. Mereka perlu mengadakan suatu pertobatan kalau mereka mau meraih suatu keselamatan, mau meraih suatu kebahagiaan dalam hidup mereka. Sehingga mereka yang merasa diuntungkan dengan situasi yang sudah nyaman, tidak mudah untuk melakukan suatu pertobatan, sekaligus juga perubahan dalam hidup mereka. Elia melakukan banyak mujizat
pada zamannya. Meskipun pernyataannya itu dianggap keras, namun sebenarnya Elia itu memiliki hati yang lembut, yang halus, sekali juga tulus, ingin mengantar bangsa Israel keluar dari kegelapan hidup, dari kekelaman hidup mereka. Elia tetap mau menyuarakan itu. Elia merasa dipanggil oleh Allah, sekali juga diutus oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran bahwa hidup bangsa Israel mengalami kekelaman dan perlu adanya suatu pencerahan hidup. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, Yohanes Pembaptis menyamai Elia dalam hal tapa dan hidupnya yang begitu keras. Kita semua pasti tahu bahwa Yohanes Pembaptis itu hidupnya sangat keras, makanannya sederhana, pakaiannya sederhana, tapi tapanya, doanya sungguh-sungguh luar biasa. Sehingga kedua tokoh ini berkesinambungan antara Elia dan Yohanes Pembaptis. Sehingga Yohanes Pembaptis berkata, biarkanlah dia semakin besar dan aku harus menjadi semakin kecil. Sehingga dia mempersiapkan bangsa Israel untuk menyambut kedatangan Kristus sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, Yesus menegaskan bahwa pada zaman ini sesungguhnya Elia telah datang kembali dalam diri Yohanes Pembaptis untuk membawa suatu pemulihan dan persiapan menyongsong kedatangan Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Itulah yang dimaksudkan Yesus tentang Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia. Yohanes Pembaptis datang di tengah-tengah bangsa Israel, tapi apa yang terjadi? Dia justru ditangkap, dia dipenjarakan, dia dipenggal kepalanya. Itulah risiko daripada seorang nabi. Ia berbeda dengan orang-orang zamannya, dan perbedaan itu justru dianggap ancaman para penguasa. Sehingga kalau ada orang yang berbuat benar, itu justru dianggap aneh. Saya masih ingat pada tahun 80-an, ketika saya masih frater, ya, itu biasanya setiap Sabtu itu diberi tugas untuk beli bunga di Wastu Kencana. Apa yang mengagetkan saya? Ketika saya mau membayar harga bunga itu, yang jual bunga itu bertanya, "Dek, mau ditulis berapa ini?" Saya bingung. Ya ditulis apa harganya? Dek, zaman sekarang bukan begitu. Loh, maksudnya? Ya kalau beli 50 bisa tulis 75 atau 100. Itulah. Sehingga dianggap aneh. Zaman sekarang sudah enggak zaman lagi, Dek, cara begitu. Nah, inilah Bapak sekalian. Saya masih ingat persis peristiwa itu. Bagaimana saya ditertawakan karena suruh menulis dalam kwitansi dengan harga yang sesuai dengan harga yang sebenarnya. Maka bagi orang-orang yang sudah nyaman dalam situasi seperti itu, akan merasa terusik batinnya, terusik hatinya, terusik pikirannya, bahkan juga merasa bahwa terancam di dalam hidupnya kalau berjumpa dengan orang-orang yang berlaku dan bertindak dalam kebenaran itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, sepanjang zaman Nabi akan selalu dirindukan, dibutuhkan, tetapi sekaligus juga ditolak dan dibenci. Pada saat sekarang ini pun, kenabian itu tetap dirindukan, tetap dibutuhkan dalam situasi sekarang ini. Inilah ironi seorang nabi. Di tengah keputusasaan dan penderitaan, nabi dibutuhkan untuk memberi semangat hidup, sekali juga penghiburan untuk bertahan. Sehingga dalam situasi keputusasaan,
bagaimana suara kenabian tampil untuk memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan harapan kepada orang-orang yang putus asa. Di tengah-tengah ketidakadilan, Nabi dirindukan untuk menyuarakan dan menegakkan keadilan, sehingga tercipta harmoni dan juga kedamaian. Kita semua dipanggil. Dalam situasi seperti ini, kita dipanggil tampil bagaimana membawa suatu kedamaian di dalam masyarakat yang semakin sulit ini. Namun sebagian orang tidak akan senang dengan kehadiran seorang nabi atau orang-orang yang punya jiwa kenabian itu sendiri. Sebab nabi yang menyuarakan suara Tuhan pasti akan menggoyang status quo mereka yang hidup nyaman dalam kegelapan itu sendiri. Kalau bisa jangan diubah, biarkanlah. Lihatlah situasi dunia sekarang ini. Betapa orang mencoba untuk bertahan karena merasa dirinya sudah nyaman dan menemukan suatu kenikmatan hidup, kenikmatan dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, sebagai seorang Kristiani kita dipanggil untuk berperan sebagai seorang nabi pada zaman sekarang ini. Tentu tidak harus seperti para nabi agung pada zaman lampau, tidak perlu seperti Nabi Elia, Nabi Yeremia, Yesaya dan lain-lainnya. Paling tidak ketika kita menyaksikan ketidakadilan, kita seharusnya tidak diam dan perlu menyuarakan keadilan dan juga kebahagiaan sesama itu sendiri. Berani bersuara, sekali juga berani bertindak. Atau ketika memberi semangat hidup atau menjadi motivator sesuatu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing pada saat kita berjumpa dengan orang-orang yang putus asa. Ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang putus harapan dalam hidupnya, entah karena kesulitan hidupnya atau mungkin karena penderitaannya, ketika Anda memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan harapan, disitulah kenabian Bapak dan Ibu sekalian terasa sekali. Namun sebaliknya kalau kita melihat orang yang menderita, yang mengalami penderitaan dan kesulitan, tapi kita diamkan, itu bukanlah suara kenabian. Apapun yang bisa kita lakukan, sekecil apapun, yang mampu membangun hidup sama manusia, disitulah kenabian itu selalu ditantang. Maka Bapak sekalian, masa Advent ini adalah masa bagi kita semua untuk membangkitkan semangat kenabian kita sebagai orang-orang Kristiani, sebagai pengikut Kristus. Mampukah, beranikah kita memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, memberikan penghiburan kepada sesama manusia yang kita jumpai setiap hari.